Perlu diingat bahwa pada matriks barisnya itu bisa dipertukarkan. Jadi baris pertama bisa kita tempatkan di baris yang kedua atau baris yang ketiga maupun sebaliknya. Matriks A dikatakan bentuk eselon baris jika memenuhi syarat-syarat berikut. Terdapat 3 syarat. Sebuah matriks itu bisa disebut sebagai bentuk eselon baris. Syarat yang pertama, semua baris yang seluruh entry-nya adalah 0 berada di bagian bawah matriks. Ada 4 contoh yang saya berikan. Ada contoh matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D. Kita perhatikan syarat yang pertama, semua baris yang seluruh entry-nya adalah 0 berada di bagian bawah matriks. Kita perhatikan matriks A. Matriks A terdapat satu baris yang seluruh entry-nya adalah 0 dan terdapat di baris terakhir, terdapat di bagian bawah matriks, sehingga matriks A memenuhi syarat yang pertama. Matriks B kita perhatikan, matriks B tidak memiliki baris yang seluruh entry-nya 0. Lanjut di matriks C itu terdapat satu baris yang seluruh entry-nya 0. Karena ada satu baris yang seluruh entry-nya 0, maka ditempatkan di bagian bawah matriks, yaitu di baris yang ketiga. Selanjutnya matriks D terdapat lebih dari satu, yaitu terdapat dua baris yang seluruh entry-nya 0, ditempatkan di bagian bawah matriks, yaitu di baris ketiga dan baris keempat. Sehingga matriks A, B, C, dan D memenuhi syarat yang pertama. Kita lanjut bentuk eselon baris di syarat yang kedua, yaitu untuk setiap baris dengan semua entry tidak 0, entry bukan 0 pertama adalah 1 atau kita sebut dengan leading one. Jadi kita perhatikan matriks A, entry pertama di baris pertama adalah 1. Jadi ini disebut dengan leading one. Pada baris kedua matriks A, entry yang bukan 0 pertama adalah 1. Jadi 0, 1. Sehingga 1 ini juga disebut dengan leading one. Sekarang kita lanjut ke matriks yang kedua, matriks B. Pada baris pertama, entry pertamanya adalah 1. Nah, ini adalah leading one-nya. Untuk baris kedua, entry pertamanya 0 dan entry pertama yang bukan 0 adalah 1. Sehingga ini juga disebut dengan leading one. Pada baris ketiga, entry pertama yang bukan 0, ini 0, 0, 1. Jadi entry pertama yang bukan 0 adalah 1. Ini disebut juga dengan leading one. Sehingga matriks A dan matriks B itu memenuhi syarat yang kedua. Kita lanjut di matriks C dan matriks D. Matriks C, pada baris pertama, entry pertamanya adalah 1. Ini adalah leading one. Sementara untuk baris kedua, entry pertama yang bukan 0, jadi 0, 0, 1. Sehingga entry pertama yang bukan 0 itu adalah 1. Ini juga leading one-nya. Kita ke matriks D. Matriks D, baris pertamanya, entry pertamanya adalah 1, jadi ini leading one-nya. Untuk baris kedua, entry pertama yang bukan 0, 0, 0, 1 adalah 1. Jadi terdapat juga leading one pada baris yang kedua. Sehingga matriks A, B, C, dan D memenuhi, keempat-empatnya memenuhi syarat yang kedua. Kita lanjut di syarat yang ketiga. Untuk setiap baris bukan 0, entry 1 berada di sebelah kanan leading one pada baris sebelumnya. Jadi leading one pada baris berikutnya itu harus berada di sebelah kanan dari leading one baris sebelumnya. Kita perhatikan matriks A. Matriks A untuk baris kedua, leading one-nya berada di sebelah kanan dari leading one baris pertama, sehingga terpenuhi syarat yang ketiga. Untuk matriks B, baris kedua, leading one-nya berada di sebelah kanan leading one baris pertama, dan leading one pada baris ketiga berada di sebelah kanan dari leading one baris kedua, sehingga juga memenuhi syarat yang ketiga. Matriks C, leading one pada baris yang kedua berada di sebelah kanan dari leading one baris yang pertama, sehingga juga memenuhi syarat. Matriks D, leading one baris yang kedua berada di sebelah kanan leading one baris yang pertama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa contoh yang ada, matriks A, B, C maupun D memenuhi syarat, sehingga disebut dengan bentuk eselon baris.